ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya tolong dicek mejanya ada sampah atau tidak, ya. Atau kertas yang tidak terpakai tolong dibuang, karena lingkungan yang bersih adalah untuk kenyamanan kalian dalam belajar di kelas. Dipersilakan kalau ada yang kotor, ada yang sampah, tolong dibuang. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Dipersilakan untuk Solehudin untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya berdiri ya untuk melakukan YL SMK 1. Ya. Masih ingat kan YL-nya ya? Oke, kita teriak sekencang-kencangnya karena kita masih pagi dan harus tetap semangat. Oke. SMK A1. Sebelum duduk, kita akan menyanyikan lagu Garuda ya, untuk menciptakan asa nasionalisme kalian ya. Oke. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, selanjutnya adalah tolong dibukakan HP-nya masing-masing untuk mengecek absensi kalian melalui aplikasi Uji. Silakan dibuka HP-nya, lalu nanti saya cek untuk kehadiran riwayat pembelajaran hari ini di pembelajaran CNC. Oke.
Gimana? Sudah? Saya cek satu-satu dulu ya. Solihuddin? Hadir Pak. Ya. Sudah absen di aplikasi? Sudah Pak. Ya. Nanti akan masuk di sini ya. Ya, oke. Lalu Ahmad Faisal sudah? Sudah Pak. Ya. Lalu Akbar? Sudah Pak. Sudah. Yoga? Sudah Pak. Ya. Dafa? Sudah. Muhammad Arif? Sudah Pak. Ya. Iqbal? Sudah Pak. Arjuna? Sudah Pak. Ya. Lalu Iqbal Khairuddin? Sudah Pak. Sudah. Lalu Abdul Hamid? Hadir Pak. Sudah. Lalu Aldi? Sudah Pak. Sudah. Lalu Habib? Sudah. Abdul Ahmad Jadili? Sudah. Sudah Pak. Arya Dwi Putra? Hadir Pak. Sudah. Aji Yuda? Sudah Pak. Lalu Nikola sudah? Lalu Febri Hermawan? Sudah Pak. Dimas Muhammad? Sudah. Ya, lalu Wahyu Firdaus sudah? Sudah Pak. Andika Widya sudah? Sudah. Adakah yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua dan kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan baik ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Itu adalah pembelajaran tentang teknik pemesinan NC dan CNC. Berkaitan dengan pembelajaran itu adalah CAD dan CAM. Jadi sebelum masuk pembelajaran itu ada yang saya perlu pertanyakan berkaitan dengan CAD dan CAM. Ada yang tahu apa artinya atau singkatan dari CAD? Saya Pak. Ya, Artinya komputer aided design Pak. oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Selanjutnya, adakah yang tahu tentang CAM atau CAM? Saya Pak. Ya, bisa. Mau pergi Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Lalu aplikasi apa saja yang sering digunakan dalam CAD? Ada yang tahu kan? Saya Pak, ada AutoCAD, Inventor, SolidWorks, sama Fusion. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Oke, itu adalah berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Jadi teman-teman kalian sudah mengerti berkaitan dengan pembelajaran apa itu CAD dan CAM. CAD adalah komputer aided design. Lalu CAM adalah komputer Aided manufacture. Oke? Ya, jadi inilah yang sering sekali di dunia desain, ya khususnya yang sering diterapkan di industri. Oke, ini materinya nanti yang akan kita gunakan itu berkaitan dengan program manual dan program software CAM. Ya. KD ya atau kompetensi dasar yang kalian harus capai ya itu adalah di 3.15 itu memahami fungsi perintah pelanggan lunak ya CAM milih untuk pembuatan program kontur 2D dan 3D. Jadi yang ke-4.15 dapat menggunakan perintah perangkat lunak CAM milih ya untuk program kontur CAD 2D dan 3D. Oke, itu. Agendanya adalah definisi pertama ya, definisi CAD. Ya, tadi sudah dijelaskan dan teman-teman kamu ya berkaitan CAD dan CAM-nya. Lalu ruang lingkup pemakaian CAM ya. Jadi lalu selanjutnya adalah CAM mesin milling. Selanjutnya jenis aplikasi perangkat pembelajaran atau perangkat lunaknya. Lalu instalasi pengoperasian perangkat lunak. Selanjutnya terakhir adalah pengoperasian menu-menu pada aplikasi CAM untuk proses milling. Karena mesin kita yang di sekolah hanya mempunyai mesin CNC jadi berkaitan dengan pembelajaran hari ini itu adalah kompetensi dasarnya yang kalian harus capai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa tercapai sesuai dengan kompetensi dasarnya. Lalu selanjutnya adalah tujuan pembelajaran.
diharapkan siswa ya dengan menggunakan nanti yang namanya aplikasi Mastercam ya. Jadi aplikasi Mastercam peserta didik bisa menerapkan fungsi perintah perangkat lunak cam milling pada gambar 2D dan 3D ya, lalu dengan benar dan percaya diri. Harus percaya diri, jangan ragu ya, bahasanya ya, harus percaya diri. Lalu dengan menggunakan aplikasi Mastercam X5 ya, peserta didik dapat menggambar prosedur editing dan modifikasi gambar 2D dan 3D dengan benar dan pantang menyerah. Oke, itu berharap saya tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai juga sesuai dengan KD yang diharapkan. Selanjutnya, nah ini ya adalah mengetahui dengan definisi sejarah berkaitan teknologi CAD atau CAM. Tadi kata teman kamu itu CAD adalah computer aided design ya. Lalu program komputer yang istilahnya dari CAD itu adalah program komputer yang memungkinkan seorang perancang ya untuk mendesain gambar rekayasa atau dikenal dengan desain engineering ya, dengan transformasikan gambar geometri secara cepat ya, karena di dunia industri itu adalah sangat terikat sekali berkaitan dengan yang namanya desain ya. Desain itu salah satu faktor utama untuk suatu kemajuan di perusahaannya sendiri, apalagi perusahaan itu membuat suatu produk ya. Karena kenapa desain itu penting ya, karena berkaitan dengan kualitas ya, berkaitan dengan tingkat kepresisian bendanya ya, juga berkaitan dengan keselamatan konsumennya yang memakai ya. Karena makanya itulah dibuatlah suatu desain yang mendukung, istilahnya mendukung operator ataupun seorang desain engineering untuk menggambar biar tidak kesulitan dalam menggambarnya. Makanya itulah dibuat suatu program yang berkaitan dengan desainnya. Itu ada tadi kata teman kamu ada Inventor, SolidWorks, ya, terus Fusion. Di luar sebenarnya banyak desain-desain itu ya, banyak sekali digunakan. Tujuannya satu, yaitu adalah kualitas produk benda. Biar kualitasnya lebih baik, lebih bagus dan tepat dan cepat sesuai dengan ukuran dan presisian. Itulah berkaitan dengan CAM-nya ya. Nah, sedangkan CAM adalah sistem manufaktur ya yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemah desain ya, rekayasa yang dibuat sebelumnya lalu akan ditransfer atau dikontrol melalui mesin NC, disebut dengan numerical control. Nah, ini ada kaitannya antara CAD dan CAM. Jadi CAD dulu dibuat terus desain yang baik dan benar itu, lalu ditransfer ke CAM ya, semua sistemnya dikontrol melalui program NC ya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Kalian harus menggambar dulu dan membuat suatu produknya dulu. Nah, ini sistem CAD-nya ya sendiri terjadi apabila spesifikasi desain secara langsung atau ditransfer diterjemahkan ke dalam spesifikasi manufaktur. Jadi CAD adalah merupakan penggabungan antara desain rekayasa dan instruksi manufaktur. Itu jadi penggabungan antara CAD dan CAM. Sedangkan NC adalah mesin ya, mesinnya. NC itu adalah mesinnya atau dikenal dengan kontrolnya dari desain yang dibuat, lalu produk CAM-nya yang digunakan apa dan akan ditransfer ke NC. NC yang menggerakkan suatu mesin. Nah, ini salah satu produk di luar sana ya yang ada di industri, pergerakan secara otomatis. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini produk CN. Ini adalah aplikasi dan akan ditransfer ke mesin di. Nah, ruang lingkup CAM itu berkaitan dengan
mekanik ya pasti ya. Lalu otomotif pasti selalu menggunakan berkaitan dengan produk-produknya di camp-nya. Lalu ada penerbangan berkaitan dengan pesawat terbang dan yang lainnya, pasti semua produk digunakan untuk komponen-komponen di mesin yang pesawat itu rata-rata hampir semuanya dihasilkan dari NC gitu, atau CNC. Lalu ada customer goods, lalu ada mesin-mesin manufaktur, ya, lalu ada bangunan kapal, ya kapal ini adalah kapal laut ya. Lalu, nah ini kemampuan dari sistem CAM itu adalah pembuatan frame kabel geometri, lalu fitur parametrik 3D berdasarkan pemodelan, lalu pemodelan permukaan dengan bentuk bebas dan perencanaan perakitan otomatis. Nah ini produk CNC atau hasil dari CAM ya, bisa dilihat produk-produknya dan semua sudah terorganisir dengan baik. Nah lalu ini CAM sangat erat sekali dengan NC, makanya saya tadi sebelum bilang karena CAM pasti sudah tersupport, istilahnya saling terkoneksi ya antara CAM dan NC-nya. Lalu di sana NC itu bisa diterapkan di berbagai proses ya. Ada itu proses bubutnya, ada burdi atau drilling ya, lalu press, gerinda rata, surface yaitu ya. Lalu ada gerinda slider, terakhir ada scrap. Ya, juga ada gergaji atau palu. Tergantung sesuai dengan kebutuhan komponen yang ada di pasarnya atau di lapangan. Ya, misalnya mesin bubut bisa dibuat CNC-nya, juga milling juga dibuat secara CNC seperti itu. Nah, mesin-mesin CNC itu ada banyak. Sebenarnya ada yang 2 aksis. 2 aksis itu mesin bubut ya. Lalu 3 aksis berkaitan dengan CNC milling ya, biasanya ini 3 aksis. Aksis itu adalah pergerakan sumbu ya. Ada yang sumbu X, Y, dan Z. Kalau 2 aksis berarti dia hanya X dan Z aja. Tapi kalau 3 aksis itu ada X, Y, Y. Nah, terakhir ada yang terbaru sampai 5 aksis. Ya, 4 aksis dan 5 aksis. Nah, ini hampir sudah masuk di Indonesia karena bukan hanya di luar saja yang digunakan, di Indonesia sudah masuk itu mesin-mesin CNC yang sudah sampai 5 aksis ya. Jadi ada penambahan sumbu. Ada, seingat saya itu ada namanya kontrol A-nya dan C-nya. Jadi ada penambahan sumbu C dan sumbu A-nya. Jadi nanti ada meja yang bergerak ataupun pahat yang bergerak gitu, seperti itu. Jadi intinya ada penggabungan antara bubut dan price-nya menjadi satu. Bahkan sampai sekarang udah teknologinya sudah masuk sampai istilahnya sampai 12 aksis ya. Di luar negeri sudah sampai 12 aksis sudah masuk ya, sudah dibuat gitu. Dan saya di Indonesia masih belum lihat ya, rata-rata 5 atau 6 aksis ya. Nah, ini hasil-hasil dari produk CNC yang berkaitan dengan 5 aksis ya, pembuatan konturnya ya. Nah, lalu software CAD yang tadi disinggung sama teman kamu ya, ada AutoCAD yang paling pertama gitu ya, itu berkaitan dengan CAD-nya ya, panjang sekali karena paling pertama seingat saya adalah CAD yang muncul di Indonesia. Lalu ada Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, SolidWorks, ProEng, CATIA, sampai saat ini ada Fusion yang lain-lainnya. Itu di luar sana banyak sekali. Dan kalian harus wajib pelajari, jangan sampai enggak pelajari. Minimal 2 atau 3 dari software CAD yang sering digunakan itu ada AutoCAD, Inventor, SolidWorks, karena di industri sering sekali digunakan. Oke? Ini hasil produk pembuatannya, desainnya di aplikasi tergantung jenisnya. Lalu CAM. Nah, CAM yang sering digunakan itu ada Rhino, SolidCAM ya, biasanya SubCAM, MasterCAM, GelCAM, ya, Inventor CAM, ArtCAM, terakhir Power Mill. Nah, inilah aplikasi-aplikasi di luar sana yang mendukung
Cuman nanti kita lebih fokus ke camnya itu adalah di master cam, karena produk master cam adalah produk yang istilahnya nomor 1 di Indonesia. Tuh, makanya terkenal dengan nomor 1 CAD cam software di Indonesia. Jadi semua industri hampir rata-rata menggunakan master cam. Karena support di mesin kita juga ya. Nah, ini berkaitan dengan program master cam-nya ya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa paham. Windows XP, juga Vista 8, dan sampai sekarang juga bisa diinstal di komputer Windows 10 ya. Zaman sekarang Windows 10 ya. Nah, ini istilahnya seperti itulah ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, lalu menu software ini dibedakan antara dua jenis, menu CAD dan menu CAM. Masing-masing mempunyai fungsi, gambar, proses pemesinan atau manufaktur. Di bawah ini merupakan ringkasan dari CAD dan CAM. Komputer ada sebuah desain yang dirancang atau dibangun untuk perangkat lunak atau perangkat komputer, software desain tertentu untuk memungkinkan para engineer merancang, memodelkan, dan mengevaluasi suatu model atau produk ya barang sesuai dengan akurat, harus akurat sesuai dengan ukurannya dan kepresisi ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan menu-menu CAD ya. Menu-menu itu ada file, edit, view, lalu analisis script, ya, analisisnya, solidnya. Nah, ini menu-menu dari tampilan CAD di master cam. Ya, nanti kalian pergunakan. Lalu menu selanjutnya ada menu file. Menu file ada new, open, file, manager, edit, save, ya, lalu dan terakhir di import folder. Nah, ini tampilannya nanti di master cam-nya seperti ini. Ya. Lalu menu edit ada undo, redo, cut, copy, paste, del, terus select all, ya, trim, join. Ya, nanti kalian bisa lihat ini sih maksud dari fungsi-fungsi menu-menu yang ada di master cam, khususnya di menu edit. Ya, text bar-nya edit. Selanjutnya ini analisis. Nah, dan selanjutnya itu kita akan melihat video ya. Video tutorial berkaitan dengan pembuatan master cam. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial cara menggunakan master cam X5. Langsung saja kita akan mulai membuat gambar kerjanya terlebih dahulu. Kita gunakan toolbar rectangle untuk membuat kotak dengan ukuran 40 dan 40. Kita klik di sini. Selanjutnya kita buat lingkaran ukuran 16. Kita klik di sini. Kita isikan lagi diameternya 28. Kita klik di sini. Kita isikan lagi dengan R16 kena 6. Kita klik di sini. Oke. Selanjutnya kita buat jilet. Kita klik jilet. Kita isikan R-nya 6. Kita klik di sini. Di sini. Di sini dan di sini. Kita klik OK. Berikutnya kita buat lingkaran dengan diameter 4. Kita klik di sini dan lingkaran F3. Kita klik di sini. Klik OK. Berikutnya kita buat agar lingkaran ini yang R16 bisa menyatu dengan F3. Kita pilih lagi. Kita klik di sini. Dan di sini.
Oke, jadi gambarnya sudah jadi ya. Selanjutnya kita setting, kita pilih smile, kita pilih desktop, kita setting benda kerjanya dulu dengan mengklik stop setup. Langsung saja kita tekan bounding box-nya, kita isikan date-nya 4. Sekarang kita pilih select contour untuk mengerjakan sisi luar. Kita pilih send, kita klik garisnya. Pastikan garis ini menyatu dari awal sampai akhir. Kita klik OK.
dari video itu adalah berkaitan dengan namanya cara penggunaan aplikasi di Mastercard. Jadi itulah tutorial cara penggunaan pembuatan kontur khususnya ya. Karena yang pembelajaran hari ini kita akan membuat kontur. Nah, sebelum membagi kelompok, saya mau menanyakan berkaitan dengan informasi apa yang kalian tanggapi dari video tersebut tadi. Ya, silakan. Pembuatan toolcase dengan menggunakan kontur. Oke, terima kasih buat temannya. Bukan. Ada lagi yang mau menanggapi berkaitan dengan tadi video yang disampaikan? Ya, silakan. Itu yang digunakan sesuai dengan dalam dosis. Oke, terima kasih. Kita ada lagi yang mau menanggapi video tadi? Ya. Program yang dibuat selalu disimulasikan, Pak. Oke, terima kasih buat tepuk tangan buat semua. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Pak. Iya, silakan. Pembuatan program bertahap sesuai kebutuhan gambar. Oke, terima kasih buat temannya ini silakan. Dan di depan juga memperhatikan ya, karena memperhatikan ya. Terima kasih, itu tanggapan yang berkaitan dengan tadi video tersebut. Memang benar, semua yang ditanggapi teman-teman kamu adalah berkaitan dengan cara atau mensimulasikan berkaitan dengan Mastercard. Oke, untuk selanjutnya ya berkaitan dengan apa namanya pembuatan kelompok ya. Seingat saya minggu lalu saya sudah membentuk kelompok ya, ada 4 kelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, jangan sampai lupa. Nah, kelompoknya sendiri masa lupa gitu kan? Ya, silakan dikasih waktu untuk menyusun berkelompok sesuai dengan yang minggu lalu saya bentuk. Ya, dipersilakan untuk baris sesuai atau baik, sudah berkelompok teman-temannya? Oke, sebelum memulai berdiskusi kelompok kita akan saya bagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Tolong dilihat dulu. Kamu kelompok? Di sini aja. Ya, coba di sini dulu. Ya, langsung ditambah dulu. Nanti pakai komputer yang di sini. Nih, tolong dipinjam ya, paketnya. Nah, saya minta bantuannya pada sore ini untuk membagikan apa namanya nih hasil dari diskusinya ya ke teman-teman. Satu orang satu ini ya, satu lembar. Ya, satu orang satu lembar dan temennya tolong dipersiapkan pulpennya. Pulpennya ya, disiapin ya, harus disiapkan. Oke, semuanya
dipersilakan dibuka LKPD. Nah, itu yang lembar-lembar itu adalah nanti hasil diskusinya kamu tulis dan kamu catat di situ. Jangan sampai nggak dicatat, tulis namanya, ada nama dan kelompoknya, lalu nanti hasil diskusinya kamu dipaparkan di situ ya. Nah, coba buka lembar ketiga ya. Lembar ketiga atau pertemuan pertama ya, di situ ada job 1. Ya, job 1 di LKPD. Nah, di situ saya menugaskan semua kelompok untuk mencari atau memecahkan suatu masalah ya dari hasil permasalahan gambar job sheet-nya ya. Kamu bisa lihat dari bentuk segi bentuknya, terus juga dari segi ukuran, dari segi tampilan yang kamu harus buat itu seperti apa ya. Paham ya? Nah, itu tolong saya memerintahkan ke semua kelompok itu mencari suatu solusi dari permasalahan pertama pembuatan cetakan produk tersebut. Ingat-ingat ya, yang pertama adalah mencari cara membuat cetakan produk tersebut. Ya, pertama tahapannya apa dulu kamu ceritain, ya pembuatannya apa dulu. Ya, lalu yang kedua adalah berkaitan tools. Nah, tools, jenis tools atau pisau ya. Tools itu adalah pisau. Pisau apa yang selalu digunakan untuk pembuatan produk tersebut, gitu ya. Jadi tools apa yang digunakan untuk pembuatan cetakan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan machiningnya atau program machining ya. Nah, machining prosesnya yang digunakan apa? Gitu ya. Jadi tolong diceritakan dan dicari solusinya dari 3 permasalahan tersebut. Nah, saya kasih waktu kesempatan untuk kalian berdiskusi sebelum kalian menggunakan aplikasi di Mastercam. Ya, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi dulu berkaitan produknya. Lalu kalian paparkan, tulis di lembar yang kalian pegang. Ya, ditulis dulu dari 3 itu ya. Ya, silakan dicatat dulu. Jika ada kesulitan dalam diskusi nanti bisa ditanyakan. Ya, ya, saya persilakan untuk kalian berdiskusi. Ya. Ya. Kalau udah ketemu solusinya, dicatat, ditulis ya di lembar kerjanya. Ya, lembar kerjanya tolong dicatat. Tadi ada 3 permasalahan. Itu pertama, cara pembuatan cetakannya seperti apa. Kedua, toolsnya yang digunakan apa. Ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan machiningnya atau pembuatan pulpetnya apa aja diceritain di situ. Ya. Kamu harus bisa menalar dari hasil job sheet-nya tersebut. Oke? Coba dicatat ya. Catat apa yang menggunakan pasangan. Sebelum gambar dicatat dulu, jadi tahapannya dicatat di bawahnya di lembar kamu. Ya. Pertama apa prosesnya, buat dulu ya gambar 2 itu. Ya. Gambar 2D dulu atau terus gambar pulpetnya ceritanya sama dari awal. Iya, dari awal. Dari awal kamu pembuatannya itu seperti apa, terus berapa tahap pembuatan apa dulu yang dibuat gitu. Dari 3 permasalahan 2 tadi.
tahu dulu misalnya panjangnya berapa itu. Nah, ya, ada yang merasa kesulitan? Pembuatan programnya, developernya satu bukan apa Boleh bebas tergantung tapi sebisa mungkin di analisis dulu ya, dianalisis dulu full text-nya apa yang digunakan. Misalnya kalau itu cuma satu full text ya udah cukup. Misalnya kenapa kalau kamu buat tools itu memakan waktu juga di mesinnya ya, karena setting tool itu kan lama ya nanti. Makanya sebisa mungkin coba kalau kira-kira satu tools cukup nggak untuk pembuatan produk ini. Nah, makanya dicatat dulu di sini, ditulis ya, semuanya ditulis. Tahapannya apa dulu pertama, ya terus jadi pembuatan cetakan, lalu kedua itu toolsnya apa, misalnya diameter 10 tulis pembuatan toolnya dengan menggunakan diameter 10 itu Pak ya. Terus yang ketiga pembuatan mesinnya apa, pakai mesin apa, mesin timbangnya mesin mil, pilih itu dicatat ya. Terus tapi itu nanti selanjutnya, tapi kalau sebelum itu kan kamu harus ceritain dulu cara pembuatannya, pertama pembuatan gambar 2D itu kan penting, benihnya, gantinya, ceritain dulu proses dicatat ya. Tidak lupa untuk menyatet lembar kerjanya ya, dari hasil diskusinya nanti. Lembar kerja itu kamu harus laporkan ke saya ya, sebagai bahan penilaian keterampilan kalian. Saya berharap diskusinya benar-benar matang ya, sampai ketemu permasalahan 3 itu, biar nanti kalian sebelum menggunakan Mastercam kalian sudah tahu apa aja yang digunakan, terus tahapannya pertama apa, buat dulu apa gitu ya, biar alurnya nanti nggak bingung pada saat ke Mastercam-nya ya. Ada yang merasa kesulitan? Ya. Itu ya, itu prosesnya. Jadi infonya apa? Kita tadi sudah prosesnya ya. Terusnya apa ya, jadi terus dan para mencari jelas timbangan
kali. Biar seluruh. Ya. Ya, dikasih waktu untuk eksperimen ya. Eksperimen dari hasil diskusinya, karena diskusi sudah dipersilakan untuk melakukan uji coba. Ya, uji coba pembuatan produknya di master dari hasil diskusi tadi. Oke, dipersilakan untuk membuka aplikasi dan menggambar dahulu dari 0 sampai bentuknya jadi seperti itu. Lalu setting tools yang digunakan apa, ya, toolpath-nya seperti apa, mesin tipenya yang digunakan apa, ya. Silakan eksperimen dari hasil solusi yang kalian dapat pembuatan cetakan ini, ya. Ya, silakan. Kalau sudah ini ya, belum selesai ya. Bapak lanjutin aja dulu diskusinya.
Coba saya kurang. Sekarang berapa? Pakai rectangle. Polisi begini, polisi. Dicatat ya, sambil dicatat ya lembarannya. Diklik dulu ya, diameter ininya 24 ya, titik. Baru klik di tengah, klik di tengah dulu. Nah, pilihan berarti coba cek kotaknya udah pas belum? Berarti bukan 24. Pas ya. Itu dihapus. Jangan dia. Lagi poligon. Lalu buat sini enam. Kan ini Boleh. Dua kali. Motivasi berapa itu? Nah, ini parameter yang namanya 13 menit lewat. Nanti tampilannya diubah ya. Sok isometri. Biar tahu ya. lalu bending box. Udah kan itu kayaknya udah selesai. Tinggal pulpen deh. Iya. Tahapannya kan dulu tadi. Nah ini kan pulpennya udah nih. Udah pemilihan pulpen ya. Berarti kan kamu harus analisis ya. Analisis dulu. Mau yang atas dulu apa yang bawah dulu gitu ya. Itu ada tahapannya pulpennya. Coba dianalisis dulu. Lebih enak yang mana dulu? Atas dulu. Atas ya deh. Yuk. Ya, dipersilakan. Oke, baru satu tahap ya.
Mau pakai berapa? 1.000. Sudah masuk ke toolpad? Oke, coba disimulasikan. Berarti kalau dikurang kurangnya bikin parameternya dicek ya. Ini berapa menit? Oh dia. Proses kan proses pemakanan. Dan sebelahnya Yang sudah siapa lagi di transfer? Saya Pak. Ya, ini perwakilan ke saya. Ya nanti di estafet ya. Belakang. Yo, jangan lama-lama ya. Kopinya. Setelah copy paste, dipersilakan perwakilannya kelompok untuk presentasi. Baik, kelompok berapakah yang mau maju? Dipersilakan. Saya Pak. Ya, kelompok berapa kamu? Pak. Pak, ya, dipersilakan perwakilannya 2 orang untuk ke depan ya, untuk presentasi hasil produknya dibuat di mastercard. Ya, dipersilakan ke depan ya. Yang temannya, kelompok lainnya, tolong diperhatikan teman yang presentasi, nanti biar ada yang mau ditanggapi atau berkaitan dengan program temannya yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan temannya yang akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan gambar benda kerja saya di program di Mastercam X5. Perkenalkan, nama saya Arifin Putra.
Berikut gambar yang saya gambar di Master Camp Extrema. Pertama saya menggambar dengan program 2D dengan diameter persegi panjangnya 100 dan tingginya 50 mm. Terus saya membuat persegi 6 dengan diameter 50 mm dan lingkaran yang di tengah-tengah segi 6 diameter 30 mm. Kemudian yang lubang di samping saya buat dengan diameter 10 mm. Saya di sini memakai 3 program toolpad. Yang pertama kontur, yang kedua pocket, yang ketiga drill. Jadi saya memakai 3 dengan tool 2 macam. Yang pertama handmill, yang kedua drill. Mungkin saya bakalan simulasiin. Contohnya seperti ini dari kontur. Nah, ini kontur persegi 6 dengan diameter 50. Di sini linking parameternya saya menggunakan kedalaman 8 mili dengan depth cut 1 mili. Saya memakai multipass 6. Kemudian kontur yang kedua di sini saya memakai kontur kedalamannya ditembusin ke min 25. Tidak memakai multipass, depth cut 1 mili. Program yang ketiga yaitu saya memakai toolpad yang kedua, toolpad pocket dengan tool handmill 10, speed rate 1000, spindle speed 2500, plumb rate 500. Saya depth masih sama, memakai 1 mili dan linking parameter kedalaman depth-nya min 15. Berikut simulasinya. Nah itu. Kemudian program yang terakhir yaitu toolpad yang ketiga, back drill atau yang biasa disebut dengan istilahnya pengeboran. Saya menggunakan bor 10. Di sini linking parameternya saya menggunakan kedalaman ditembusin min 28. Kenapa min 28? Karena ujung bor lancip, jadi harus kalau misalkan depth-nya 25 itu nggak bakalan tembus, cuma setengah aja. Kalau min 28 itu tembus. Nah, tembus kan? Iya, tembus. Iya. Nah, ini simulasi lengkapnya dari ketiga toolpad dan 2 tool. Nah, ini simulasi lengkapnya dan ini gambar 3D-nya. Mungkin demikian, ini hasil dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan tentang program kami? Ya.
pemakanan yang digunakan? Parameternya beragam-ragam ya. Satu toolpad pertama itu pakai kontur dengan parameter 8 mili kedalamannya. Dan toolpad pertama itu memakai Enmil 10, bitrate 1000 dan RPM 2500, flow rate 500. Cukup. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanya lagi? Saya. Ya, kenapa? Kenapa RPM yang digunakan harus 2000 RPM? Jadi pemakanan itu kita memakai bendanya itu teflon. Kalau misalkan pemakanannya pelan, mungkin itu dari permukaan teflon bakalan nggak rata. Kalau misalkan permukaannya nggak rata tuh kayak gimana ya? Awalnya tuh nggak rapi, nggak enak dilihat. Kalau misalkan memakai RPM tinggi, itu pemakanan teflon itu bakalan rata, rapi. Ya. Ya, makanya saya berani makan RPM-nya 2500. Oke. Cukup. Cukup. Kemudian, ya, kenapa? Ini parameternya berapa setiap pemakanan? Macam-macam ya ranking parameternya. Yang pertama, toolpad yang pertama itu kontur dengan masih Enmil yang 10, depth 1 mili. Ranking parameter yang pertama itu 8 mili. Nah, kemudian yang kedua, kontur yang kedua memakai ranking parameternya depth-nya min 25. Nah, di sini tapo stop min 8 karena kita pemakanan awal tuh udah memakan 8 mili. Jadi pemakanan benda tuh di bawahnya 8 mili baru memakan ke 25. Yang ketiga, toolpad yang kedua ya pocket. Di sini memakan depth cut-nya kedalaman min 15. Terus roggingnya terus spiral karena yang di pocket itu lingkaran. Masih sama, bitrate 1000, spindle speed RPM atau RPM 2500, flow rate 500. Dan yang terakhir, toolpad yang ketiga yaitu drill atau pengeboran. Saya memakan kedalaman min 28. Soalnya kalau min 25 nggak bakal tembus bornya. Dengan di sini tapo stop min 8 karena di atas ada kontur yang min 8 mili. Kalau misalkan ininya kosong, ntar yang ada nabrak. Cukup. Mungkin saya bakalan simulasi sekali lagi. Oh, ini dirinya simulasi lengkap seperti ini. Nah, demikian hasil diskusi benda kerja atau gambar yang kami buat dari kelompok 4 seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau cukup? Cukup. Boleh saya tutup ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong temannya. Baik, temannya hebat sekali ya, karena sudah berkaitan dengan bukan hanya kontur saja, tapi dia menggunakan 3 tools, juga pocket juga ada, drillnya juga ada. Jadi sudah nyangkupi ya semua dari pembelajaran hari ini gitu ya, berkaitan dengan pembelajaran CNC-nya. Nah, ini berkaitan dengan toolpads-nya ya. Ini tinggal kamu setting aja sesuai dengan kebutuhan gambarnya ya. Jangan sampai kamu salah setting toolpad
apalagi pembelajaran kita adalah fokusnya di kontur ya. Yang lebih utama adalah ya berkaitan dengan kesimpulan yang hari ini teman kamu itu adalah cara pembuatan toolpad-nya ya. Dari toolpad-nya itu pemilihan toolpad-nya apa dulu yang pertama? Kamu analisis dulu. Pertama itu adalah tadi konturnya ya, pemilihan kontur. Nah, di situ pemilihan kontur pasti ada berkaitan dengan pemilihan settingan parameternya ya. Depth of cut-nya, lalu linking parameternya itu kamu setting sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kamu buat. Apalagi kebutuhannya kamu harus pahami berkaitan dengan material yang digunakan. Jangan sampai kamu material keras, kamu gunakan material yang keras, toolsnya yang lunak. Itu akibatnya apa? Crash. Crash itu apa? Kecelakaan, ya, kecelakaan atau tabrakan yang tidak bisa dihindarkan pada saat nanti di CNC-nya ya. Saya berharap kamu harus bisa menganalisis lebih jauh lagi berkaitan dengan material yang digunakan apa, toolsnya atau pisau yang digunakan apa. Jika materialnya seperti ST45 atau S45 di atas ya kan itu untuk baja-baja yang lumayan keras, berarti kamu harus menggunakan bahan tools atau pisaunya Enmil yang di atas itu ya, seperti carbide ya ataupun dialog ya. Jangan pakai HSS ya. Kalau pakai HSS itu akan terjadi crash karena kenapa? Tidak kuat ya, tidak kuat dan tidak bisa menahan panas dari gesekan ya, karena setiap ada gesekan antara ketemu besi itu ada panasnya. Makanya jangan sampai kamu salah pilih tools HSS ya, kan karena tingkatan tools itu ada paling rendah itu HSS, tengahnya itu ada carbide, terakhir ada diamond. Itulah yang kamu pilih. Kalau memang di Mastercam tidak bisa menyeting seperti itu, karena tergantung kebebasan kita mau pakai tools berapa, ukuran berapa, itu kan nggak ada ketentuannya. Tapi di Mastercam jalan-jalan aja karena dia tidak tidak melihat dari material yang digunakan apa. Nah, sedangkan nanti kita buat latihan, material yang kita gunakan adalah Teflon yang masih terbilang lunak ya, otomatis walaupun kita pakai HSS itu masih bisa digunakan, istilahnya HSS masih bisa dipakai ya, karena HSS pun bisa membuat produk dengan bentuk yang kamu pingin ya, istilahnya seperti itu, sesuai dengan jobsnya atau LKPD yang kamu pegang. Nah, itu bebas, terserah mau pemakannya berapa mili, yang penting kamu harus bisa analisis ya. Jangan sampai analisisnya istilahnya susah gitu ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan sebelum penutupan materi hari ini. Jadi intinya kamu harus bisa menganalisis dari pembuatan produk yang kamu buat apa, terus juga parameter toolsnya apa, yang ketiga mesin tipe yang digunakan, dan gak lupa tadi ada tambahan berkaitan dengan material yang digunakan apa dan tools yang digunakan, dia tidak sinkron ya, jangan sampai terjadi crash atau kecelakaan. Itu untuk penutupan materi pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ditutup, benar-benar ditutup, saya berharap ada ujian berkaitan dengan post test ya. Silakan dibuka HP-nya. Post test ya, atau ujian harian baik penilaian yang saya ambil pada mata pelajaran hari ini. Sudah dibuka, saya sudah ngirim ke grup kalian ya, di grup kelas ya, dibuka. Di situ ada tampilan post test.
sesuai dengan jawabannya. Ingat post test yang pertama ya, jangan yang kedua. Oke, post testnya saya kasih waktu untuk mengerjakan kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit mengerjakan post test dari hasil diskusi, dari hasil materi yang saya sampaikan hari ini sebagai bahan penilaian kalian ya. Ya, isi jawabannya dengan baik dan benar ya. Jangan sampai salah-salah. Hasilnya nanti biar bagus nilainya. Ada berapa pertanyaan? 15 ya? Nah, 15 pertanyaan dari post test. Tolong diisi baik-baik, jangan sampai nggak diisi ya. Wajib diisi semua ya, karena kalau kamu satu soal belum ke klik, itu tidak bisa ke save atau kekirim ke saya. Ya, kalian wajib mengisi semua 15 soal yang ada di situ ya. Jangan lupa nama dan kelasnya diketik. Ya. Itu kadang yang lupa ya, siswa itu kadang lupa nama sama kelasnya.
Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Belum. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk selesaikan proses yang masih belum selesai. Ini sudah kelompok 3 ya? 3. Sudah selesai? Kelompok 1 ya? 2. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4? Sudah Pak. Kelompok 1? Oke, terima kasih sudah menyelesaikan penilaian hari ini berkaitan dengan postesnya ya. Nah, jadi saya follow up lagi ya berkaitan dengan pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini akan berkaitan nanti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum itu saya tanyakan dulu, apakah ada yang masih belum paham berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Paham semua? Alhamdulillah, kalau sudah paham, jadi kalian paham berkaitan dengan pembuatan program kontur. Nah, program kontur seperti itu. Jadi untuk analisisnya kalian sudah nemu tadi. Terus juga parameter pemotongannya seperti apa, juga toolpath yang digunakan itu apa ya. Itu akan nanti kita proses dari hasil program yang kalian buat, itu kita akan jigot bahasanya atau kode G, merubah program ke kode G. Nah, kode-kode itulah yang kita akan transfer ke mesin CNC. Tapi tidak hari ini, tapi pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ke depan mesin CNC untuk menguji coba, ya, menguji coba hasil dari program yang kalian buat di master. Jadi kalian bisa analisis, oh seperti apa nanti pada saat di mesinnya. Nah, kalau kalian menggunakan mesinnya sudah menggunakan Mastercam-nya sudah tidak salah lagi, pada saat simulasi tidak salah, itu di mesin insya Allah tidak salah juga. Yang penting kalian harus perhatikan pada saat di mesin itu jangan sampai kalian salah setting tools ya. Nanti kita ajarkan dulu ya, saya ajarkan dulu untuk setting tools yang benar seperti apa ya, biar kalian tidak salah ya. Karena kalau di mesin itu tinggal copy paste saja atau copy paste di hasil programnya, tapi setting tools yang agak susah di mesinnya. Karena berkaitan dengan suhu X, Y, dan Z, kalian harus masing-masing set seperti itu. Oke, cukup ya? Nanti pertemuan berikutnya kita ke mesin CNC. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.